Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui tayangan ini. Mari kita akan bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau datang, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan bertahta di setiap puji-pujian kami. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti.
Biarlah setiap puji-pujian kami hanya meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama muji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bersorak meninggikan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama kembali masuk di dalam doa, dan mari kita angkat satu pujian, Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
terukir di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Daniel Sunarjo. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa. Kita belajar kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, sehingga kami dapat memperoleh berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi untuk belajar firman Allah, Bapak Ibu, yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita tinjau dari kalender, minggu-minggu yang lalu kita meringati yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan kita belajar dan kita membaca, maka Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang percaya, saudara. Tetapi satu pertanyaan kepada kita semua yang mungkin saudara dan saya juga bertanya, bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya ada beberapa hal saudara dan saya perlu perhatikan, sehingga pembelajaran hari ini saudara dan saya memperoleh satu berkat. Bagaimana kita bisa mengenal atau kita menerima Roh Kudus itu? Mengenal siapa pembaptis dengan Roh Kudus itu, saudaraku? Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, maka kita akan melihat di sana, Bapak Ibu saudara sekalian, Matius 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian, Bapak Ibu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, siapa yang membaptis saudara dan saya, Bapak Ibu, dengan Roh? Yaitu Yesus sendiri, Bapak Ibu. Dan Yohanes berkata, bukan aku yang membaptis dengan Roh, tetapi aku hanya membaptis dengan air saja. Sehingga saudara dan saya pasti akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu bukan karena kerinduan kita, saudaraku, karena kerinduan Allah sendiri. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, saya akan bacakan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Satu kerinduan Allah kepada setiap orang.
yang percaya kepadanya, yaitu diberi Roh Kudus, saudara. Kembali lagi, bagaimana caranya kita memperoleh atau dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, saudaraku, yang pertama yang saya catat dan saya pelajari, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh sudah terima Yesus, tentunya kita mau bertobat sungguh-sungguh dan mau memberi diri dibaptis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya di angan-angan saja, Bapak Ibu. Pertobatan itu keluar dari dalam hati kita. Kehidupan yang lama harus kita tinggalkan, kehidupan yang baru kita lakukan, saudaraku. Kehidupan lama tentunya belum bertobat dan belum menerima Yesus, tentunya mungkin tabiat kita ini yang kurang bijaksana, ya. Mungkin kita sering kali dengki, sering kali kita mencemooh, mungkin kita sering tidak benar melakukan sesuatu hal di hadapan Allah. Tetapi ketika saudara terima Yesus, saya percaya Bapak Ibu, pasti saudara akan mengalami satu perubahan yang luar biasa, ya. Tabiat-tabiat yang lama, dengki, marah, kecewa dan sebagainya harus tinggalkan. Yang timbul adalah kehidupan yang baru, sehingga saudara dan saya kalau sudah berbuat baik, ya, timbul namanya kita memberikan diri kepada Allah lalu dibaptis. Nah, ini rahasia yang pertama supaya saudara dan saya menerima kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudaraku, yang kedua kita perhatikan bagaimana caranya kita memperoleh atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Ternyata ada satu kerinduan yang dalam. Tuhan, saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Saya perlu yang dikuasai dengan Roh Kudus. Seperti rusa yang merindukan air. Kita perhatikan, kita membaca di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Demikian, saudaraku. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh. Kalau saya cermati dan saya pelajari, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kalau saya mengadakan konseling pranikah, saya seringkali bertanya, seberapa besarnya cintamu kepada pasanganmu? Wah, banyak sekali, saudara. Jawabannya, wah, luar biasa. Bahkan saya tanya, pernahkah kalian berdua bertengkar? Wah, banyak sekali, saudara, jawabannya. Nah, saudara, yang paling mengalah siapa? Saling menuduh, kamu, dan sebagainya, saudara. Nah, kembali lagi kepada kita semua. Kalau kita seperti rusa, berarti ada satu kerinduan datang kepada Allah, saudara. Ada nyanyian Jawa yang mengatakan demikian, wong lagi gandrung lah, ora wedi mledose gunung, saudara.
dicari dan dicari. Ada satu kerinduan yang begitu besar sehingga ingin bertemu, saudara. Lautku seberangi, gunungku daki, ingin ketemu saja. Ketika ketemu, wah, rame, ada geger dan sebagainya. Tetapi kita kembali lagi. Kalau kita ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, kita harus punya kerinduan yang menyala-nyala dalam hidup kita ini, supaya Roh Kudus mengurapi kita dan memberkati kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sebagai anak Tuhan, tentunya harus punya kerinduan yang luar biasa supaya Roh Kudus mengurapi kita semua. Ada seorang nenek, mbah wedok, ya, nenek. Dia dari pelosok, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap jam 3 pagi dia sudah mandi dan mau berangkat mencari Tuhan. Artinya mau ke gereja, saudara. Dia harus melewati hutan, dia harus melewati namanya sungai besar. Tapi hatinya yang rindu kepada Allah, semangat, saudaraku. Suatu saat si mbah ini, saudara, dari kejauhan dia lihat ada satu sinar hijau kecil, saudara. Tetapi dia mengabaikan, apa itu namanya sinar hijau, diabaikan, saudara. Terus dia berjalan. Ternyata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah mata harimau. Semakin dekat semakin besar, dan semakin dekat semakin tahu bahwa dia itu harimau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, si mbah ini luar biasa. Karena rindunya mencari Allah, dia tetap berjalan apapun yang dihadapinya. Dia tetap berjalan, saudara, tidak undur. Berjalan terus, padahal sudah gereng-gereng. Si harimau tadi, saudara. Tepat si nenek ini di bawah harimau, saudaraku. Dia hanya berdoanya, mungkin tidak berdoa. Dia hanya ngomong, nyun sewu harimau macan kowe, kula niki ne putune Gusti Yesus, kula badhe lewat. Apa yang terjadi, saudaraku? Si harimau menjadi belok kanan dan meninggalkan si mbah tadi. Kenapa? Karena mbah ini punya kerinduan mencari Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Ya, banyak tantangan yang terjadi saat ini, saudaraku. Sakit penyakit bisa menghalangi kita, suami bisa menghalangi kita, istri bisa menghalangi kita, anak-anak bisa menghalangi kita, pacar bisa juga, saudara. Ya, tapi kita harus tetap pandang terus mencari Allah, sehingga kita menemukan jati diri dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan mengurapi kita. Yang ketiga, bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku? Karena kita sudah bertobat, memberi diri dibaptis. Yang kedua, kita punya kerinduan yang menyala-nyala. Dan yang ketiga, saudaraku, pasti akan timbul namanya tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, tanda-tanda yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita membaca kembali lagi di dalam Kisah Para Rasul tadi, saudaraku, maka kita melihat semua orang yang berkumpul di rumah itu berkata-kata dalam lidah asing. Ya, artinya berglosolali, lalu berbahasa roh, saudaraku. Ya, saya tidak membatasi kalau Bapak Ibu punya Roh Kudus lalu berkata-kata,
di dalam gereja, tetapi alangkah indahnya. Saya lebih suka kalau kita berbahasa yang apa adanya dulu. Ya, enggak perlu kita, bukan enggak perlu, kita perlu, tapi berbahasa yang sederhana aja, bahasa Indonesia lebih, sehingga tetangga kiri kanan ini tidak bertanya, kui omong ngopo to sembayang kok ngono. Jangan, kita berbahasa yang ada apa adanya, ya. Lalu memiliki kasih yang menyala-nyala kepada Allah, semangat bersaksi yang luar biasa, saudaraku. Semangatnya semakin berkorban, semangat dan semangat doa yang tinggi sekali, saudara. Karena apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan 3 hal ini, saudaraku, saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh kita lakukan, saudaraku, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita ini. Biarlah Pentakosta yang kita peringati beberapa waktu yang lalu hinggap ada di dalam setiap hati kita masing-masing. Bertobat dan memberi diri. Yang kedua, ada kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, pasti kita akan melihat tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus itu. Tentunya buah-buah roh itu akan ada, hinggap dan keluar dalam hidup kita ini. Kita bisa berbahasa lidah, misalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir, kita bisa luar biasa mengadakan mujizat. Tapi tanpa kasih Allah, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa, atau kita tidak berarti. Oleh karena itu, mari kita hidup yang sederhana sesuai dengan firman Allah. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, itu yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan buah roh itu tinggal dan kita keluarkan dan menghasilkan buah bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri, lalu kita pujikan satu pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya Yesus.
saudaraku yang dikasih Tuhan, kita merenung sebentar. Sudahkah kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudahkah saudara juga menjadi berkat dan memberkati saudaraku? Biarlah firman hari ini memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita renungkan, lalu kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau akan memproses di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dipenuhi dengan Roh-Mu, dan ajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki hati, pikiran, dan setiap langkah hidup kami ini sungguh-sungguh bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, berikan satu kerinduan kami Tuhan, supaya kami punya kerinduan dipenuhi dengan Roh-Mu dan percaya kepada Engkau, sehingga kami memperoleh tanda-tanda itu Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, dan nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Demikian Bapak Ibu serangkaian ibadah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah online selanjutnya bersama GUPDI Ketami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan kembali masuk dalam doa dan kita angkat satu pujian. Doa Yabes. Engkau memberkati
Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin dan mengurapi kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah menjadikan dupa harum di hadapan Engkau. Dan kami tahu setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau bertata dalam pujian kami. Dan ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau akan meneguhkan kami Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan Roh-Mu. Dan kami rindu Tuhan, supaya tanda-tanda itu ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terutama biarlah kami dapat mengeluarkan buah-buah roh, yaitu sukacita, damai, sejahtera, dan sebagainya Tuhan. Itu akan ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan sidang jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau memakainya dan menjadi piranti sehingga kami dapat mengabarkan Injil-Mu kepada setiap orang. Berkati dalam usaha pekerjaan kami Tuhan, berkati di dalam ekonomi kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Bahkan kesehatan kami masing-masing Tuhan, yang Kau jaga dan lindungi Tuhan. Yang saat ini sakit Tuhan, yang saat ini berbaring di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, kami hanya berseru dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Dan kami terus berdoa untuk negara kami Tuhan, Indonesia yang tercinta ini, mulai Bapak Presiden sampai aparat pemerintahan yang di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jagai dan Tuhan lindungi, berkati mereka, berikan hikmat marifat kepada mereka semua, sehingga dapat memimpin bangsa kami Indonesia ini. Terkhusus Polri, TNI maupun para medis, para dokter, dan masyarakat yang gotong royong untuk menanggulangi virus corona ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan bagi mereka semua Tuhan, baik suami, istri, anak-anak yang ditinggalkan karena tugas ini Tuhan, berkati mereka, berikan kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik bagi kami dan memberkati kami. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.